Alhamdulillah pada malam hari ini kita termasuk dari golongan orang-orang yang menjadi pilihan Allah, diberikan petunjuk dan bimbingan dalam hidup. Waktu yang sejenak dan sesaat ini mari kita sama-sama tadabbur, tadakkur, ya, mengingat, belajar ya, dari apa yang telah disampaikan baginda Rasul lewat lisan para sahabat dan ulama-ulama kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di antara kesempurnaan ibadah itu harus dengan ilmu, dan tentunya ilmu yang bermanfaat itu kata Nabi adalah ilmu bihi yakhafullah min adabi, adalah satu ilmu yang bisa membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca kitab, belajar kepada guru, tapi justru dengan ilmu itu kita tidak merasa takut kepada Allah dan azabnya, maka ilmu itu dikategorikan oleh Nabi sebagai ilmu yang tidak bermanfaat. Maka yang paling terbaik kalau kita belajar, kita juga mengamalkan. Maka teman-teman sayang dan amat sangat disayangkan kalau dia mondok begitu lama tapi justru mengingkari perintah Allah, berarti dia ilmunya tidak bermanfaat. Maka lebih baik kita kayak gini, yang abangan, sama saya juga abangan juga mengerti agama, tapi ingin coba belajar untuk menerapkan dan beramal dengan apa yang pernah kita juga belajar sedikit dari beberapa madrasah. Tapi ikhwatal iman, bab tentang sholat sedikit kita kemarin telah bahas. Ya, setidaknya kita tahu bagaimana sholat jenazah, memandikan dan lain sebagainya, termasuk rukun-rukun sholat yang perlu kita ketahui. Tapi ikhwatal iman, kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab zakat. Apa? Bab zakat. Zakka yuzaki artinya apa tuh? Membersihkan ya. Zakka yuzaki tazkiyatan wa muzakkan fa huwa zakkin kan? Wada ka muzakkan zakila tuzakki ya muzakkan. Zakka yuzaki artinya mensucikan ya. Wahiyya lughatan at-tathhir wan nama. Zakat secara bahasa dalam kitab Umu'in ini adalah at-tathhir, bermakna pembersih. An-nama juga berarti bermakna an-nama itu tumbuh, numubun. Jadi kalau orang zakat berarti dia itu aslinya dua faidah. Pertama, membersihkan harta yang dia miliki. Yang kedua adalah efek daripada zakat an-numubu, numubun, itu bertambah harta yang dia miliki. Masya Allah ulama kita ya menafsirkan dalam Fathul Mu'in ini. Jadi makna zakat secara bahasa dua, at-tathhir wan numub. Ya, dia membersihkan juga bisa menambah. Ya, seperti itu. Makanya tidak ada namanya orang berzakat itu miskin, tidak ada. Wa syar'an, sementara secara syariat dalam kitab Fathul Mu'in ini adalah ismun lima yakhruju an malin au badanin alal wajhi, adalah satu nama lima dari apa-apa yakhruju yang dikeluarkan, an malin dari harta, au badanin ala wajhi atau dari satu apa yang ia miliki termasuk dari badan yang dia miliki, yaitu zakat fitratun. Wa furidotiz zakatul mali, dan telah diwajibkan, difardukan zakat mal itu kapan? Fis sanatis saniyati minal hijrati, pada tahun kedua Hijriyah ya. Jadi setelah 1 tahun beliau berada di Mekah, di Madinah, kemudian tahun keduanya ya diwajibkan sholat, diwajibkannya zakat. Ba'da shadaqatil fitri, ya, setelah diwajibkan, sebelum itu adalah shadaqah fitrah.
Wa tajibuz zakati fi khamsatil asya'i. Sementara ya wa wajabat fi samaniyatin asfafin. Nah, sementara kalau dalam kitab Fathul Mu'in ini sudah menyebutkan tentang asbabnya. Kita kembali kepada Syarhul Muhadzab. Wa tajibuz zakatu fi khamsati asya'i. Tajibu dan wajib. Az-zakatu itu adalah zakat fi di dalam khamsati 5 asya'a, sesuatu. Jadi zakat itu bisa dikeluarkan terhadap 5 sesuatu yang kalian miliki. Yang pertama hiyal mawashi. Mawashi itu apa ya? Hewan ternak. Ya. Wal asman. Asman itu barang-barang yang berharga. Termasuk zaman sekarang apa? Uang. Uang ya. Uang tuh. Al asman. Berharga enggak uang? Iya. Kalau transaksi. Maka uang juga nanti ada zakat tahunannya kan? Zakat mal nanti pembahasannya. Wa tsumma az-zuru'. Zira'iyah apa? Pertanian. Itu juga harus zakat tuh. Zira'iyah, az-zuru'. As-simar. Buah-buahan. Kalian punya perkebunan, sawit, anggur yang luas. Nanti ada nisabnya itu yang harus dikeluarkan zakatnya pula. Ya. Baru yang terakhir, yang kelima yang mesti dizakati adalah urufut tijarah. Ya, barang dagang. Ya, berapa keuntungannya nanti ada nisab. Teman-teman sekalian perlu diketahui tadi, pertama al-mawashi, hewan ternak. Al-asman, barang-barang yang berharga, ya, emas, duit, ya dah. Perak. Az-zuru, pertanian. Ya, as-simar, buah-buahan. Wa urufut tijarah, ya, harta dagangan. Itu juga harus dizakati. Kalian usaha kelontong, usaha mebel apa saja, nanti ada nisabnya masing-masing. Ya. Kemudian kepada siapa zakat itu mesti diberikan, kan gitu ya. Wa wajabat fi samaniyati asnafin. Siapa saja yang berhak menerima zakat, perlu kita pahami itu. Ada sekitar berapa? 8. Apa saja itu? Lil fuqara, masakin. Terus Ibnu Sabil, lil fuqara wal masakini wa ibnis sabili wasailina wa fir riqabi wal amilina 'alaiha wal gharimin wal muallafati baina qulub. Ya, pertama adalah orang-orang kemudian miskin, kemudian amil zakat, gharim, orang yang banyak awas nanti ada penjelasannya masing-masing itu. Ya. Kemudian Ibnu Sabil, as-sailin, juga orang yang minta. Ya. Riqab, orang yang perlu dibebasin, punya tanggungan banyak. Ya, riqab. Ya. Yang terakhirnya siapa? Mu'allafin, orang-orang mu'allaf yang imannya masih 6. Itu perlu pembahasan pertama dalam Al-Qur'an, pembahasan tentang asnafus samani. Kembali kepada barang-barang tadi yang perlu dizakati. Ya. Fa'ammal mawashi, sementara binatang ternak yang perlu dizakati itu jenisnya apa saja? Fatajibuz zakatu fi salasati ajnasin. Fatajibu, maka wajib. Az-zakati itu zakat, maksudnya zakat binatang
Fi itu zakat salasatin adalah 3 ajnasin jenis. Jadi ada 3 jenis dari hewan ternak yang perlu disakati. Jikalau kita punya ternak, ya nanti ada nisabnya. Apa itu nisab? Standar harus dikeluarkannya zakat, standarisasi. Ya. Wahiyal ibilu, yang pertama adalah al-ibil. Apa itu ibil? Onta. Ya, onta itu perlu disakati juga. Nanti ada berapanya nisabnya nanti coba kita jelaskan dalam ilmu ini ya. Semal bakar. Apa itu bakar? Sapi dan sejenisnya kan? Kerbau. Ya, kalau di Indonesia ada kerbau kan? Ya, di Saudi tidak ada masalahnya kerbau. Kerbau itu adanya di Indonesia. Sama di Mesir kan? Di Mesir, di Sudan itu ada kerbau itu. Kerbau, ya. Makanya saya punya guru namanya Syekh Rubi Abdul Arim, itu guru Quran saya yang dikirim dari Mesir. Pertama kali nginjak di pesantren itu kaget, ada orang meluku pakai kerbau. Karena kebetulan daerahnya dia di Mesir nggak ada kerbau katanya, takut katanya, disangkanya dia adalah monster. Makanya guru saya ini, padahal Syekh Hafid juga, kalau ada geledek katanya kiamat itu, hadal kiamat. Jadi di Indonesia cuma 2 yang ditakuti, halilintar, geledek gitu, sama kerbau. Masya Allah, Syekh itu tarafnya. Jadi tadi apa tuh? Yang keduanya dari binatang ternak yang perlu disakati, sapi, kerbau. Yang terakhir yang perlu disakati dari hewan ternak adalah al-ghanam. Apa ghanam? Domba, wedus, kambing. Ya,